Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu ya maghi li jali wajhika min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, sama-sama sebelum memulai kepada materi untuk pada pagi hari ini, mari kita sama-sama baca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar alhamdulillah agar materi pada pagi hari ini berjalan lancar. Baiklah, untuk pagi hari ini saya akan menjelaskan presentasi saya yang bertemakan menghadapi pendidikan secara virtual. Pendidikan secara virtual, di mana kita menghadapi keadaan darurat atau masa pandemi yang memungkinkan kita sehingga kita bisa kita disarankan atau diwajibkan untuk melakukan pembelajaran atau pendidikan atau pengajaran dan lain sebagainya tidak secara langsung, yaitu secara online atau secara daring melalui aplikasi dan lain sebagainya atau melalui teknologi dari rumah. Sebelum untuk mendalami materi kita, saya akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian pendidikan atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga kemungkinan secara otodidak atau dibimbing oleh orang tua kita sendiri. Pendidikan tidak juga harus melalui sekolah atau melalui orang lain. Dengan orang tua kita sendiri juga termasuk pendidikan. Apa yang telah diberikan kepada orang tua kita, apa yang telah diajarkan kepada kita, itu juga termasuk pendidikan yang dilakukan oleh orang tua. Namun pada umumnya pendidikan ini kan biasa diserahkan kepada orang lain atau kepada seorang guru agar mendidik seorang murid agar kedepannya bisa berkembang serta memiliki potensi baik rohani maupun jasmani. Dan kemudian pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan ini memiliki dua versi, yaitu secara etimologi atau secara bahasa.
Saya akan menjelaskan satu persatu versi. Yang pertama yaitu secara etimologi. Secara etimologi, kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu ducare, berarti menuntun, mengarahkan atau memimpin, dan awalan berarti keluar. Jadi pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Maksudnya bagaimana menuntun keluar? Yaitu menuntun keluar dari sumber masalah, terutama dalam masalah ekonomi, dan kemudian dalam masalah lingkungan. Itu menarik kita agar menuntun keluar dari masalah-masalah tersebut. Adanya pendidikan, kita bisa mengatasi atau menangani keadaan, karena pendidikanlah sumber untuk diri kita sendiri, untuk sumber masa depan. Karena pendidikan juga termasuk media untuk mendewasakan pemikiran kita. Dengan cara apa? Dengan memberikan sebuah pengetahuan serta pengalaman, dan juga memberikan penelitian kepada terutama untuk diri kita sendiri, kemudian untuk generasi-generasi kita di bawahnya. Dan kemudian untuk versi kedua, sedangkan dalam bahasa Inggris, pendidikan yang artinya education, sedangkan dalam bahasa Latin educatum, dalam bahasa Latinnya itu educatum, yang berasal dari kata dan duco. Berarti berkembang dari luar, dari dalam ataupun perkembangan, dari sedikit menuju banyak. Sedangkan duco berarti sedang berkembang. Ya, jika disatukan atau perkembangan, perkembangan atau sedang berkembang. Ini maksudnya atau bagaimana? Yaitu untuk mengembangkan ide-ide atau segi pemikiran atau apapun itu yang ada dalam jiwa kita. Apa yang ada dalam diri kita itu bisa berkembang dengan adanya pendidikan. Karena pendidikan juga termasuk karena pendidikan adalah media atau sumber dari apa yang tidak kita ketahui kita menjadi tahu, yaitu pengetahuan. Itu yang sudah saya jelaskan yang sebelumnya tadi ya. Kemudian bagaimana menghadapi pendidikan dalam kondisi krisis seperti dalam masa pandemi seperti ini? Nah, ini dia. Dalam kondisi 2 tahun terakhir, kita mengalami kondisi krisis, yaitu kondisi pandemi, di mana semua lembaga-lembaga pendidikan dilakukan secara tidak langsung, atau secara daring ataupun secara virtual melalui aplikasi dari rumah atau melalui teknologi lah. Ya. Kondisi seperti ini memang tidak bisa memungkinkan agar kita bisa bertatap muka. Karena apa? Ini adalah suatu kondisi krisis di mana kondisi COVID-19 ini adalah sebuah virus yang cepat menyebar serta sangat berbahaya bagi tubuh dan juga bisa menyebabkan kematian. Maka dari itu pendidikan tidak dilakukan secara langsung dikarenakan ini adalah kondisi yang sungguh sangat membahayakan untuk bagi siswa atau guru maupun yang lainnya. Kemudian saya akan memberikan tips menghadapi pendidikan secara virtual. Ya, tips menghadapi secara virtual. Pertama, jangan stres. Ini adalah adaptasi untuk menghadapi kondisi seperti ini. Memang kita tidak terbiasa dalam
Kondisi seperti ini yang biasanya kita secara tatap muka, biasanya kita berinteraksi sama, berkomunikasi secara langsung, itu tidak biasa yang kita kemudian kita dengan adanya kemudian datangnya kondisi seperti ini tidak biasa dengan kondisi yang secara krisis atau kondisi krisis yang sungguh membahayakan untuk tubuh kita atau untuk orang lain. Intinya membahayakan untuk manusia ya. Ini memang sangat sulit itu bagi kita yang tidak terbiasa secara virtual, secara faktual. Jangan stres. Karena apa? Kita bisa melakukan secara daring. Anggap saja daring itu, virtual itu secara tatap muka. Akan tetapi jalurnya berbeda. Maksudnya kondisinya berbeda. Apa yang dihadapi itu sangat berbeda. Anggap saja secara langsung, tetapi medianya yang berbeda. Jika secara tatap muka atau secara langsung itu kan medianya secara dalam kelas, dalam ruang, dalam satu ruang. Akan tetapi kita juga dalam satu ruang atau satu forum. Yang bedanya ini adalah secara tidak langsung melalui dari rumah. Maka dari itu kita harus memiliki inovatif serta kreatif dalam mengajar atau belajar ya. Yang terutama hal yang paling utama yang untuk virtual ini adalah untuk bagi seorang pengajar atau seorang guru ya. Yang terutama itu tuh apa? Ya, seorang pengajar harus memiliki kreativitas serta inovatif. Bagaimana supaya untuk diri kita ataupun siswa tidak stres, yaitu yaitu menghadapinya dengan tenang. Kita melakukan suatu kegiatan yang kira-kira membuat siswa itu tidak bosan. Itu bagaimana ya? Zaman sekarang kan zamannya sudah canggih ya. Bisa kita kreatif, bisa kita inovatif pengajarannya melalui animasi atau dibuat seperti game. Akan tapi gamenya itu game yang edukatif, game yang mendidik ya. Dan kemudian tips yang kedua, mencoba project based learning, yaitu agar murid-murid dapat bertanggung jawab dalam hal besar supaya mereka terikat satu sama lain. Yaitu bagaimana kita buat grup atau suatu grup di mana para siswa memiliki tanggung jawab besar, yaitu terikat dalam satu nilai yang memungkinkan mereka tidak bisa memikirkan untuk diri sendiri, akan tetapi untuk kerjasama, yaitu gotong royong. Itu adalah salah satu tips agar kita bisa mendidik siswa bagaimana caranya gotong royong serta kerjasamanya atau kerja kelompoknya tidak hilang. Buatlah grup yang besar, agar membuat para murid itu bertanggung jawab, bukan hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk sesama yang lain. Dan yang ketiga, yaitu fokus kepada yang terpenting. Fokus kepada yang terpenting yaitu fokus pada satu hal agar para murid bisa menguasai atau mendasari suatu mata pelajaran. Yang di sini saya maksudkan fokus kepada yang terpenting atau kita mengajarkan suatu materi kepada siswa, terutama dalam suatu mata pelajaran. Itu kita fokuskan pada satu mata pelajaran saja. Tidak bisa misalnya dalam waktu 5 jam. 5 jam itu tidak bisa untuk memberikan materi misalnya 5 mata pelajaran. Itu sangat sulit. Kenapa?
seorang murid memiliki kondisi atau porsi dalam pemikirannya itu berbeda-beda, ya. Tidak semua murid itu bisa menangkap semuanya. Ada yang murid lama menangkap, maka dari itu kita fokuskan pada satu hal yang terpenting. Itu misalnya satu mata pelajaran saja. Satu mata pelajaran saja itu untuk satu hari dalam 5 jam. Itu kita fokuskan dalam satu hari tersebut. Kenapa? Karena seorang murid yang lama dalam tangkapan untuk belajarnya, itu jika kita fokuskan dalam satu, itu perlahan akan murid itu akan paham walau sedikit, ya. Tidak bisa kita lakukan apa yang dilakukan seperti secara faktual itu. Misalnya jam pertama ini, jam kedua ini, jam ketiga pelajaran ini. Itu tidak bisa. Karena kondisi seperti ini, kondisi pandemi yang krisis seperti ini secara virtual ini, secara online ini, seorang murid itu dalam hal belajar, metode belajar itu berbeda-beda. Ada yang lama, ada yang cepat, yang meresponnya cepat, ada yang meresponnya lama, ya kan? Maka dari itu kita fokuskan pada satu mata pelajaran untuk satu hari, ya. Untuk satu hari kita fokuskan pada satu mata pelajaran saja. Kemudian hari berikutnya bergantian mata pelajaran ini, kemudian hari berikutnya mata pelajaran ini, ya. Agar siswa itu mudah untuk memahami dan apa yang didapat itu mudah masuk ke dalam otaknya, ke dalam pemikirannya. Itu adalah metode belajar atau tips dalam menghadapi masa pandemi seperti ini. Baiklah, cukup itu, sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada memiliki kata-kata yang kurang atau kata-kata yang salah, karena saya pun juga termasuk masih dalam belajar. Selebihnya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu yang luas. Ya, cukup sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So. Mana? Gani yung menyimpan